Oke, hari ini kita akan membahas mengenai wawasan dasar manajemen pendidikan. Ini apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Silahkan. Yuk, ingin tahu pendapat kalian mengenai apa ini manajemen pendidikan. Mungkin di dalam benak kalian sudah bisa tergambar. Silahkan angkat tangannya dan kemukakan dulu pendapatnya. Ya, Hera Yulianti, silahkan. Baik Ibu, apa sih manajemen pendidikan itu singkatnya suatu perencanaan ataupun perorganisasian dalam bidang pendidikan berupa elemen-elemen yang ada di dalam pendidikan itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang kita harapkan gitu Ibu. Terima kasih Ibu, mungkin itu pendapatnya. Oke, terima kasih Hera. Kurang lebih betul ya. Jadi kita bicarakan mengenai perencanaan, kita bicarakan mengenai pengontrolan, ya, di mana kita bicarakan juga mengenai komponen-komponen pendidikan yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ada lagi yang mau memberikan masukan lagi? Oke, Rifa Tunisa, silakan. Ibu, terima kasih atas mempersilakannya. Rifa ingin berpendapat Ibu tentang manajemen pendidikan ya Ibu, yang Rifa ketahui di mana arti dari kata manajemen gitu Bu. Manajemen kan kita harus mengatur ya Bu, mengatur agar sistem kita juga terarah yang sudah Hera bilang tadi, kurang lebihnya agar di mana sistem dari suatu pendidikan ataupun suatu lembaga kependidikan itu agar terarah untuk mencapai suatu tujuan itu Bu. Karena apabila tidak ada namanya manajemen pendidikan, nanti suatu lembaga ataupun kependidikan itu tidak akan terarah. Jadi perlu adanya manajemen pendidikan ini untuk mengarahkan sistem lembaga kependidikan itu untuk mencapai suatu tujuan. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalau Rifa ini adalah bagaimana dia mengatur ya supaya segala kegiatannya itu terarah supaya nanti bisa mencapai tujuan dari pendidikan. Oke, sip. Nah, jadi kalau kita bicarakan apa itu manajemen pendidikan, tadi sudah dikemukakan oleh Hera dan Rifatun bahwa manajemen pendidikan itu secara umum kalau kita bisa gabungkan ya di sini sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat para ahli, para pakar atau mungkin pendapat kita sendiri, mungkin juga pendapat dari kalian sudah punya gambaran umum lah kita mau ngomongin apa ini manajemen pendidikan. Nah, secara umum dari hasil eh, pendapat para pakar kita ketahui bahwa manajemen pendidikan itu adalah suatu proses tadi ada perencanaan, ada penyusunan, ada pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya. Jadi kalau George R. itu mengadakan POEK gitu ya, kalau di Indonesia POEK. Ini ke slide 2 aja, pindah ke slide 2. Ada POEK, jadi Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. POEK gitu ya. Nah, di sini apa yang di POEK-nya itu, yaitu kita mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Efektif dan efisien itu apa gitu ya? Efektif itu artinya mencapai tujuan, ada sasaran gitu ya. Jadi kalau kita mau menembak sasaran itu tepat, itu efektif. Nah, kalau kita bicarakan efisien, tidak bisa terlepas antara efektif dan efisien ini selalu bergandengan tangan gitu karena kalau mencapai tepat sasaran juga harus efisien. Efisien itu artinya kita bisa menghemat dari segi waktu, biaya, tenaga, material gitu artinya. Kemudian dari segi eh, apa hal-hal yang lain ya sehingga lebih dihemat. Jadi sudah tepat sasaran dan juga tepat guna dan juga hemat dalam segalanya itu ya. Jadi kalau bicarakan dalam efektif dan efisien. Lalu ruang lingkupnya apa gitu ya, ruang lingkupnya apa. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan ini kita bagi menjadi 4. Jadi ada yang pertama adalah berdasarkan wilayah kerja, kemudian yang kedua itu adalah berdasarkan objek garapan, kemudian berdasarkan fungsi, dan berdasarkan pelaksana. Nah, kita lihat nih, kalau berdasarkan wilayah kerja itu bagaimana gitu ya. Nah, kalau berdasarkan wilayah kerja, manajemen pendidikan di satu negara atau tingkat nasional menangani pelaksanaan
pelatihan pendidikan di dalam sekolah dan luar sekolah. Jadi kita yang pertama adalah di tingkat nasional, di negara. Itu silakan di slide berikutnya. Ada di suatu negara atau tingkat nasional, itu wilayah kerjanya jadi secara global, nasional. Nah, biasanya adalah menangani pelatihan pendidikan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pengayaan penelitian, meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. Jadi lingkupnya adalah lingkup skup besar secara nasional, itu berdasarkan wilayah kerja. Berarti artinya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai kepada pengawasan itu adalah secara nasional. Kemudian wilayah kerja berikutnya adalah manajemen pendidikan dalam provinsi. Nah, jadi kalau yang secara makro istilahnya, makro adalah secara nasional dan makro lagi adalah secara provinsi. Jadi ruang lingkupnya itu meliputi wilayah kerja kisaran sebatas provinsi gitu ya. Pelaksanaannya dibantu oleh petugas yang berada di kabupaten dan kecamatan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi setelah itu turun lagi wilayah kerja yang mana? Nah, fokus kepada kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau satu kota saja gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini sendiri kita bicarakan kan sudah ada otonomi daerah ya. Nah, tetapi memang ada lag gitu ya, ada kesenjangan di sini karena ternyata kalau SD dan SMP itu dikelola oleh kota dan kabupaten. Sedangkan kalau SMA, SMK, MA dan sejenisnya itu dikelola oleh provinsi. Jadi sudah kelihatan. Jadi kalau misalnya kita bicarakan SMA, maka itu adalah lingkupnya lingkup wilayah kerja provinsi. Tapi kalau SD, SMP maka itu adalah kabupaten kota. Gitu. Jadi kalau provinsi tidak bisa juga ikut campur kepada SD, SMP dan sebaliknya untuk kabupaten kota juga tidak bisa ikut campur kebijakannya ya kebijakannya terhadap SMA, SMK dan sederajat lainnya gitu ya. Kemudian ada juga wilayah kerjanya itu satu unit kerja. Ini hanya satu unit kerja dalam yang langsung dalam menangani pekerjaan pendidikan. Jadi ada lebih kecil lagi skupnya. Biasanya kita bilang satuan pendidikan atau kita bisa bilang sekolah. Jadi persekolahan. Jadi wilayah kerjanya di tingkat sekolah. Dan yang paling kecil untuk manajemen pendidikan sendiri adalah manajemen kelas gitu ya, manajemen kelas. Jadi kalau berdasarkan wilayah kerja bisa kita lihat ada dari skup nasional, kita sebutnya juga manajemen makro, kemudian mesonya ada manajemen mesonya atau manajemen menengah, bisa jadi provinsi dan kota kabupaten, dan manajemen secara mikronya itu ada pada satuan pendidikan sampai kepada satuan Oke, itu ya berdasarkan wilayah kerjanya. Sekarang kita lihat, kalau berdasarkan objek garapannya. Nah, objek garapannya ini kita akan menggarap istilahnya ya, akan menggarap mengenai manajemen siswa, manajemen personil-personil dalam sekolah, kurikulum dalam sekolah, manajemen sarana dan prasarana atau material, manajemen tata usaha sekolah, tata laksana pendidikan, pengaturan anggaran pendidikan, manajemen lembaga atau organisasi pendidikan, manajemen hubungan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Itu adalah berdasarkan objek garapannya. Kemudian kalau berdasarkan fungsi. Nah, kalau berdasarkan fungsi bisa kita mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi ataupun mengevaluasi. Itu berdasarkan fungsi. Nah, kalau pelaksana siapakah? Nah, kalau pelaksana tentunya kalau tadi kita lihat garapan wilayah nasional, nah berarti pelaksananya siapa? Menteri Pendidikan gitu ya. Kalau misalnya di tingkat provinsi ya berarti gubernurnya dan jajarannya. Nah, kalau kita lihat secara mikro manajemen atau secara kecilnya, kalau di kelas maka guru yang berperan sebagai manajer. Kemudian kalau di satuan pendidikan maka kepala sekolah berperan sebagai manajer. Gitu ya. Oke. Nah, fungsi manajemen pendidikan ini apa? Sebagai perencanaan, kemudian melakukan pengorganisasian, sebagai pelaksana, sebagai pengawas. Gitu. Nah, sekarang siapakah yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan di sekolah? Silakan berikan pendapatnya.
Boleh angkat tangan. Jadi siapakah yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan kalau di sekolah? Resti Wigati, silakan. Ya, Ibu, izin berpendapat kalau menurut Resti, kalau untuk di setara sekolah itu yang melakukan manajemen pendidikan kepala sekolah dan staf dan guru, Bu. Oke, Mungkin sip. itu, Ibu. Oke, itu ya. Jadi kalau kita bicarakan siapa yang melaksanakan fungsi manajemen pendidikan di sekolah, nah kalau tingkat sekolah siapa ini ketuanya istilahnya? Siapakah yang paling berkuasa di sekolah? Nah ini adalah berarti adalah kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah tidak bisa sendiri. Di situ ada staf, ada jajarannya, dan biasanya ada yang namanya wakil kepala sekolah ya. Dan wakil kepala sekolah biasanya tidak satu. Mungkin kalau di tingkat SD wakil kepala sekolah cuma satu gitu ya. Tapi kalau di tingkat SMP SMA itu wakil kepala sekolahnya macam-macam. Ada wakasek kurikulum istilahnya ya. Ada wakasek kesiswaan, wakasek sanpras. Kalau di SMK biasa suka ada wakasek humas. Apalagi macam-macam tuh wakasek itu tergantung dari kebutuhan sekolah. Tetapi kurang lebih minimal ada wakasek kesiswaan dan kurikulum. Biasanya gitu minimal ada 2. Tapi kalau akan lebih baik lagi ada biasanya ada wakasek sanpras dan humas. Begitu ya. Sip. Lanjut. Nah, lalu setelah kita tahu mengenai fungsinya, kita sudah tahu ruang lingkupnya. Nah, tujuan manajemen pendidikan itu apa? Gitu ya. Silakan di slide berikutnya. Nah, tujuan manajemen pendidikan itu yang pertama adalah mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna dan menyenangkan gitu ya. Jadi mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, pokoknya tip-tip-tip gitu ya, bermakna dan menyenangkan. Kemudian terwujudnya pelajar yang aktif lagi gitu ya dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia dan keterampilan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Kita balik lagi menjadi tujuannya kecapai, intinya tuh tujuannya kecapai, tapi efektif dan efisien. Memang tujuannya bisa saja tercapai, bisa efektif, tetapi belum tentu efisien. Bisa juga efisien, tapi belum tentu efektif. Maka kedua-duanya harus ada, efektif dan efisien. Kemudian citra positif pendidikan semakin meningkat. Ini penting sekali. Pernah dengar istilah apa? Pencitraan gitu ya. Ini mah pencitraan. Pencitraan itu ya penting karena pencitraan positif itu akan menimbulkan aura yang positif juga dan akhirnya masyarakat juga akan melihat pendidikan atau tingkat sekolah itu ya bagus gitu. Seperti itu ya. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan, tentu mutu pendidikan juga harus ditingkatkan. Kemudian terwujudnya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel gitu ya. Karena lagi keren-kerennya begitu. Kemudian yang nomor 6 ini adalah tadi ya, terwujudnya perencanaan pendidikan yang merata di sini karena kalau kalian ketahui, mungkin kalian baca di berita, mungkin nonton TV, itu Indonesia ini katanya gitu ya, katanya belum merata gitu ya, belum merata, kurang juga bermutu, belum juga relevan. Relevan ini artinya antara yang diajarkan dengan yang dipraktikkan di luar kadang suka nggak sama. Akuntabel itu bisa bisa dipertanggungjawabkan lah gitu, akuntabel gitu ya. Kemudian tenaga pendidikan mendapat bekal pengetahuan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Jadi artinya seorang guru itu atau calon guru, kalian kan masuk ke Untirta karena calon guru gitu ya. Lihat visi misinya. Jadi bukan hanya tentang mengajar saja, seorang calon guru juga harus mengerti manajemen pendidikan. Bisa juga di tingkat kelas, atau kadang-kadang kalian nggak tahu, ternyata sampai sekolah kalian dijadikan selain jadi guru juga mengemban tugas yang lain, misalnya menjadi wakasek, wakil kurikulum gitu ya. Kemudian wakil kepala sekolah kesiswaan misalnya, atau diperbantukan di bagian lain yang terkait pendidikan walaupun tidak secara langsung dalam hal proses belajar mengajar gitu. Sehingga kita harus punya wawasan seperti itu. Nah, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sih perlu menerapkan manajemen pendidikan di satuan pendidikan? Artinya di sekolah gitu ya. Kenapa harus diterapin?
nggak diterapin juga selama ini jalan-jalan aja gitu ya. Kenapa juga harus diterapin? Silahkan. Ya Ibu, Hera izin menjawab. Kenapa sih di dalam satuan pendidikan itu perlu adanya penerapan manajemen pendidikan? Nah, balik lagi ke penjelasan awal bahwa salah satu tujuan dari manajemen pendidikan itu supaya bisa lebih terarah gitu untuk bagaimana kita menerapkan pendidikan di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Karena kalau misalkan di dalam satuan pendidikan itu tidak diterapkannya manajemen pendidikan, maka si tenaga pendidik itu akan tidak memiliki arahan gitu, arahan untuk bisa menerapkan pendidikan yang efektif dan efisien gitu Ibu. Jadi supaya lebih terarah dan bisa menciptakan suatu pendidikan ataupun pembelajaran yang efektif dan efisien seperti itu Ibu, kurang lebih. Oke, terima kasih Hera. Apriani, silakan. Ya Ibu, izin menjawab Ibu sebelumnya, mohon maaf Ibu kalau Apri off cam karena khawatir di sini juga sinyalnya kurang baik Ibu. Terkait tadi ya Bu, kenapa perlu adanya manajemen pendidikan. Nah, kita awal kan harus ya Bu, tadi terkait tujuan dari manajemen pendidikan juga kan untuk menciptakan terjadinya perencanaan yang emang merata bermutu. Nah, kalau misalnya kita ada manajemen pendidikan di sekolah, otomatis kita juga akan mengatasi kayak masalah-masalah mutu yang mutu pendidikan di sekolah gitu. Sedangkan tujuannya adanya di sekolah kan manajemen pendidikan di sekolah itu kan buat meningkatkan mutu sekolah tersendiri gitu Ibu. Terus kemudian biar pendidikannya juga merata di sekolah. Terus biar terciptanya apa ya tujuan-tujuan yang memang tujuan pendidikan itu untuk siswa, untuk masyarakat di sekolahnya gitu. Itu aja sih Bu, tambahan sedikit. Oke, luar biasa ya. Jadi begitulah kenapa penting. Jadi memang harus ya. Jadi memang harus diterapin ya. Nggak boleh enggak. Jadi walaupun mungkin kalau sekarang ini kayaknya kayak serasa tuh belakangan ini aja gitu ya disebut manajemen pendidikan itu ya. Padahal sebenarnya udah dari dulu, dari zamannya eh, angkatan ibunya ibu, ibunya ibu berarti nenek kalian. Jadi udah ada sebenarnya manajemen pendidikan itu, tapi terkesannya baru. Tapi memang kalau kita bicarakan manajemen pendidikan itu terkait juga dengan ilmu manajemen itu sendiri karena manajemen pendidikan itu adalah sub ilmu dari manajemen gitu. Nah, di situ memang ada teori-teori terbaru dan mungkin sekarang ada teori-teori yang baru lagi bagaimana tuh si sekolah ini intinya bisa berjalan efektif dan efisien, tujuannya kecapai, pembelajaran juga oke, mutunya bagus, pendidikannya meningkat, merata, dan tentunya relevan gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan nanti sampai ke berikut-berikutnya adalah standar nasional pendidikan. Jadi dalam satu semester ini kita mau ngomongin apa gitu ya. Nah, kurang lebih kita perlu mengetahui kalau katanya pendidikan itu harus bermutu, harus merata, dan juga harus relevan, maka tentunya harus ada standar di sini. Ada standar pendidikannya. Nah, standar mana yang kita pakai? Nah, karena kita Indonesia, maka ada standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan itu harus dipakai gitu ya sebagai standar bahwa oh berarti ini memang sudah memenuhi standar, yang ini sudah di atas standar, jangan-jangan atau mungkin ini masih belum memenuhi standar. Jadi kita tahu seperti apa. Nah, ini adalah kriteria minimal gitu ya, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi standar nasional pendidikan ini adalah kriteria minimal, bukan berarti memenuhi standar artinya sudah bagus. Bagus tapi belum maksimal gitu ya. Jadi masih minimal. Nah, di sini diatur pada awalnya itu adalah pada PP Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional yang kemudian diubah menjadi PP atau Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022. Jadi ini baru ya, tahun 2022 ini tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, ini PP 57 dan PP nomor 4 ini akan menjadi acuan kalian dalam pembuatan makalah secara satu semester ini gitu. Karena nanti di awal-awal standar nasional pendidikan ini pakainya yang mana gitu. Nah, kalau misalnya ada yang makalahnya itu tentang
sarana prasarana gitu. Nah, berarti standar sarana prasarananya seperti apa? Kita kan belum tahu gitu kan. Misalnya kalau sekolah itu kelasnya itu berapa meter sih gitu ya. Berapa meter kalau satu kelas itu sekian meter kali sekian meter. Kalau kemudian tingginya berapa itu sampai ke hal detail sebenarnya untuk yang standar nasional pendidikan. Dan Ibu harapkan sih nanti dibahas gitu, dibahas tuntas pada kelompok-kelompok gitu sehingga kita tahu oh ternyata selama ini sekolah yang kita lihat gitu ya, oh sudah memenuhi standar ternyata. Oh, ternyata belum memenuhi standar. Oh, ternyata sudah melebihi dari standar yang diinginkan. Kemudian kalau misalnya tentang manajemen peserta didik misalnya, itu satu kelas itu rasio antara guru dan siswa itu berapa gitu kan. Nah, itu memang harus ada standarnya di situ, harusnya berapa. Sehingga pada saat kita nanti melihat gitu ya di lapangan gitu ya, oh ini ternyata sudah memenuhi rasio nih antara guru dengan siswa. Oh ini belum, oh ini sudah. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, kemudian ini ngomongin apa sih PP nomor 4 tahun 2022? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PP nomor 57. Di PP nomor 4 ini menyempurnakan PP sebelumnya gitu ya. Di antaranya dalam hal muatan pendidikan Pancasila hingga kurikulum pendidikan tinggi yang lebih selaras dengan undang-undang pendidikan tinggi yang ada. Sehingga kalau kalian mengamati berita pendidikan di TV itu akan dihapuskan kalau tidak salah mata pelajaran PPKN, diganti dengan pendidikan Pancasila gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, salah satu imbasnya adalah itu, salah satunya itu. Jadi akan dimunculkan kembali mata pelajaran pendidikan Pancasila, tapi PPKN-nya tidak ada begitu. Nah, PP ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memadatkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau kalian mungkin masih ingat di mata kuliah landasan pendidikan di semester 1, salah satu landasannya adalah landasan yuridis. Landasan yuridisnya itu diantaranya kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar termasuk pada di dalamnya adalah Pancasila gitu ya. Tetapi secara konkret juga terintegrasi nih Pancasila ini. Jadi penyelenggaraan pendidikan secara konkret juga terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan pendidikan yaitu kurikulum. Jadi pendidikan Pancasila masuk ke dalam kurikulum. Itu penjelasan nomor PP nomor 4 tahun 2022. Jadi tapi secara umum tidak banyak berubah. Jadi perubahannya utamanya adalah tadi ya pendidikan Pancasila, tetapi untuk standar yang lainnya tidak berubah gitu ya. Nah, kemudian apa ini? Standar apa ini? Ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, ini ada 8 standar nasional pendidikan dan ini biasanya juga kalau sekolah itu mau akreditasi, 8 standar ini yang akan dicek gitu. Yang akan dinilai 8 standar ini. Sama halnya kalau pendidikan apa jurusan pendidikan di FKIP kalau mau ada akreditasi pasti pakai standar yang mana gitu. Kurang lebih hampir sama, mungkin tapi secara teknis ada bagian-bagiannya. Nah, tetapi kalau 8 standar nasional pendidikan ini adalah yang pertama adalah standar isinya, kemudian isi itu lebih kepada kurikulum gitu ya. Kemudian standar prosesnya, jadi proses pendidikannya itu berjalannya tentu harus ada standarnya, standar kompetensi lulusan, nah harus ada standar kompetensi lulusan. Jadi dinyatakan lulus itu apa kompetensi lulusannya apa, ada standarnya. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang ke-8 adalah standar penilaian pendidikan. Itu ya, itu ada 8 standar nasional pendidikan yang kita akan bahas dalam 1 semester ini gitu ya. Plus dengan tambahan-tambahan materi yang lain yang tentunya terkait. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Apakah satuan pendidikan atau sekolah itu sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Jadi kira-kira udah nggak ya di sekolah ini standarnya, ya menurut pengamatan kalian ya, menurut kalian ini udah masuk standar, ini belum, apa gitu, silahkan. Silahkan. Izin Ibu, izin mengutarakan pendapat. Ya, silahkan.
Iya Bu, Apri izin mengutarakan pendapat apakah satuan pendidikan sudah memenuhi 8 standar yang tadi. Enggak semua, menurut pendapat Apri, enggak semua pendidikan atau sekolah-sekolah gitu memenuhi 8 standar itu. Misalnya ada beberapa sekolah yang memang belum terpenuhi terkait sarana dan prasarana. Tuh. Jadi kemudian mungkin untuk yang isi standar isi terus kompetensi mungkin sudah, tapi mungkin ada juga yang dari sekolah yang memang belum ada sarana prasarananya belum tercukupi, atau memang banyak yang sekolah tenaga pendidiknya itu belum linear. Maksudnya misal dia lulusan dari misal di SMA ada mata pelajaran kimia, lulusannya dia lulusnya itu biologi tapi ngajarnya kimia. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi untuk beberapa sekolah memang mungkin ada yang sudah memenuhi 8 standar pendidikan nasional, atau yang sekolah-sekolah lain juga masih ada yang belum memenuhi dari 8 standar nasional pendidikan itu. Seperti itu Bu menurut Apri. Oke, terima kasih Afri. Silakan Rifa. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah mempersilakan Rifa. Di sini Rifa izin berpendapat ya Bu, tentang pertanyaannya apakah satuan pendidikan sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang Rifa lihat-lihat ya Bu, terkait dari satuan pendidikan satu dan satuan pendidikan yang lainnya itu terkadang sudah memenuhi dalam satuan syarat standar nasional pendidikan itu Bu. Namun bedanya seperti sarana prasarana, terus pembiayaan, terus tentang standar kompetensinya itu skalanya berbeda-beda dan belum mencapai sesuai dengan akreditasi. Misalkan sesuai dengan akreditasinya A, B, masih C gitu. Nah, itu standar nasionalnya sudah terpenuhi, namun syarat dari misalkan sarana prasarana ataupun pembiayaan standar pembiayaan itu masih kurang gitu. Jadi sudah memenuhi, namun hanya beda-beda skalanya dalam isinya itu, Bu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifa. Mungkin yang lainnya silahkan kemukakan pendapatnya. Jadi di Indonesia bagaimanakah? Apakah sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan? Ibu, punten. Ayo silahkan, jangan malu-malu. Ya, Ibu, sebelumnya Lela izin off cam karena jaringannya kurang baik gitu. Lela izin menambahkan aja gitu terkait apakah satuan pendidikan ini sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Lela menambahkan bagian dari yang tenaga kependidikan gitu. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita dari teman itu ada gitu satuan pendidikan yang di mana tenaga pendidiknya tidak sesuai dengan kriterianya gitu. Seperti itu Ibu. Mungkin dari Lela. Oke, Lela ya. Ada yang tidak sesuai kriterianya, tapi tetap mengajar. Kira-kira kenapa coba? Mungkin yang temannya bisa memberikan pendapatnya. Kan sudah tahu, dia kan enggak sesuai, tapi kok masih ngajar? Ayo, kenapa? Kira-kira gitu ya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Mungkin menurut pendapat Suhen, karena di suatu pendidikan tersebut tuh masih kekurangan tenaga pendidikan. Jadi misalnya di jurusan IPA nih, kayak yang tadi dikatakan oleh teman, misalnya kekurangan guru kimia. Nah, sedangkan di satuan pendidikan tersebut tuh ada guru biologi. Jadi kan misalnya biologi sama kimia tuh kan masih satu jalur walaupun ada perbedaan. Nah, bisa tuh jadi guru tersebut juga ikut mengajar di pelajaran kimia tersebut, Ibu. Cukup Oke. Ibu, Jadi terima kasih. masih dianggap satu rumpun ya. Jadi kekurangan guru gitu, itu udah kekurangan guru. Silakan, mungkin ada lagi masukan dari kawannya. Kenapa udah tahu nggak sama, tapi tetap aja ngajar misalnya gitu. Silakan. Ibu izin menambahkan.
Ya, silakan. Ya Ibu, ya Ibu izin menambahkan Ibu sedikit. Kenapa terkadang masih ada gitu ya Bu, di suatu sekolah atau apa, guru itu tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Mungkin kalau menurut saya, dia itu punya potensi atau kemampuan di bidang itu gitu Bu, walaupun tidak sesuai dengan lulusan dia, misalkan dia di sarjana pendidikan atau dia di kuliahnya atau sekolahnya di bidang itu gitu, tapi dia punya potensi dan kemampuan bahwasanya dia bisa atau memiliki kemampuan di bidang tersebut. Mungkin itu Bu. Oke, bisa jadi ya. Jadi dia misalnya satunya jurusannya X gitu ya, tapi dia malah dipakainya istilahnya ngajarnya di mata pelajaran yang lain. Karena jangan-jangan kompetensinya itu lebih bagus daripada sarjana pendidikan apanya gitu ya. Jadi dia kepakai bisa jadi. Dan itu juga tadi terkait dengan pernyataan Suheni juga bahwa bisa jadi mungkin kekurangan guru ya. Jadi yang ada aja dipakai, bisa gitu ya. Yang ada saja dipakai, bisa jadi begitu. Bisa jadi mungkin ada alasan yang lain kita juga tidak tahu. Oke, jadi begitu ya. Jadi ternyata secara umum kalian mungkin sudah bisa mengamati, oh ada yang sudah memenuhi secara kasat mata gitu ya, walaupun kita tidak masuk ke dalamnya, ada juga yang belum. Kalau yang paling kelihatan kan memang sarana prasarana kelihatan banget ya. Kemudian kalau dari tenaga pendidik juga kelihatan banget gitu. Kadang tenaga pendidik itu kelihatan banget. Tetapi yang tidak kelihatan ini nih yang kita anggapnya kadang oh baik-baik aja. Kayak yang paling susah coba. Di sini ada 8 standar. Ada 8 standar. Biasanya ya kalau di tahun-tahun yang lalu di mata kuliah manajemen pendidikan, kalau dulu namanya pengelolaan pendidikan, tapi pengelolaan itu disamakan artinya dengan manajemen karena kurang lebih sama. Kalau di tahun-tahun lalu, kalau Ibu pegang mata kuliah ini, biasanya setengah tahun pertama itu kita akan membahas mengenai 8 standar ini. Kemudian setelah itu Ibu minta kepada mahasiswa untuk observasi di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya di pendidikan kimia berarti arahnya SMA ya. Nah, arahnya SMA dan sederajat, coba nanti dicek misalnya manajemen kurikulum di sananya, kalian bandingkan apa yang kita bicarakan di kelas secara teoritis dengan manajemen kurikulum yang ada di SMA XYZ misalnya gitu. Dicek. Nanti kemudian kalau misalnya ada yang kebagian standar atau misalnya manajemen TU atau humas misalnya. Kita di kuliah ini ngomongin apa, kemudian coba cek di sekolahan. Sesuai nggak apa yang kita omongin dengan ada di sekolahan? Biasanya gitu. Nanti setelah UTS, kita bandingkan, kita bahas bareng-bareng. Nah, di situ kalian akan mendapatkan efek aha gitu. Aha, jadi ternyata selama ini gitu ya, ternyata selama ini manajemen titik-titik-titik di sekolah tersebut itu ternyata begitu. Nah, jadi kita tahu itu adalah pengalaman. Tapi memang di semester ini Ibu tidak minta kalian observasi ke luar karena pandemi ya, khawatir juga ya memang. Tapi memang lebih menarik. Tetapi kalaupun tidak, ini juga akan menarik juga. Karena kita kan Ibu masukkan beberapa materi yang baru gitu, yang Ibu pikir kayak Ibu pikir sih gitu, Ibu pikir keren nih kalau diomongin gitu. Nah, dari yang beberapa tahun lalu dan beberapa kali gitu ya, jadi udah sekitar beberapa tahun ada beberapa observasi, ini ada dari 8 standar ini, menurut kalian, standar mana yang paling sulit didapat datanya? Kan kalau observasi di sekolah itu kan kita ngambil data ya, kadang kita wawancara dengan wakil kepala sekolah, kadang kita wawancara dengan guru, kadang kita wawancara dengan kepala sekolah. Nah, ada dari 8 standar ini yang paling susah didapat datanya. 8 standar ini, standar mana yang paling susah nih? Manajemen mana yang paling susah? Coba, yang mana coba? Coba dilihat lagi. Yang mana ya? Apakah standar isi? Apakah standar proses? Apakah kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana atau yang lainnya? Yang mana yang paling sulit didapat datanya ini? Dan ini akan terkait dengan kelompok yang mendapatkan tema tersebut. Biasanya
ada tingkat kesulitan tertentu gitu. Ibu Asri izin menjawab. Silakan Afri. Ibu maaf, sebelumnya Asri ingin menjawab. Oh Asri, oke Asri, sorry. Menurut Asri pribadi, standar pembiayaan itu dikarenakan terkadang sekolah itu tidak transparansi mengenai pembiayaan di sekolah itu, Bu. Jadi dalam menyerahkan, kalau misalnya akreditasi kan menyerahkan ke suatu lembaga gitu ya, Bu ya. Kadang ada yang dibuat-buat gitu, Bu. Jadi nggak transparansi banget dan itu susah untuk diambil datanya, Bu. Sekian. Makasih, Bu. Ini menurut Astri. Mungkin ada masukan dari kawannya yang lain. Mana yang paling sulit didapat datanya dan kenapa gitu ya? Silahkan. Ibu Apri izin coba menjawab. Ya, silahkan. Kalau menurut Apri, Bu, yang terkait tenaga pendidik, soalnya kadang yang akreditasi itu memang mencantumkan data-data sesuai atau linear gitu, sesuai dengan jurusan. Tapi sebenarnya ada juga pas pelaksanaan setiap pelaksanaan sekolahnya gitu, guru-guru ada yang double job gitu, Bu. Jadi memang sesuai dengan linearnya, yang satu lagi yang emang nggak sesuai dengan linear jurusannya. Mungkin tetapi itu, Bu. Oke, itu kalau terkait dengan akreditasi ya. Tapi kan kalau akreditasi sebenarnya semua standar itu mau nggak mau harus dapat ya. Terkait itu apakah data yang dilaporkan benar atau agak benar gitu ya. Terkait dengan itu pasti kan harus dicek. Nah, tetapi kalau misalnya kaitannya kalau kita nih sebagai masyarakat awam gitu ya, sebagai mahasiswa yang mau cari data di sekolah, manajemen manakah atau standar manakah yang paling sulit diambil datanya? Mengenai pendidikan itu adalah sebagai suatu sistem. Adalah untuk menunjukkan kualitas dari sekolah itu sendiri, Ibu. Menunjukkan mutu sekolah, Bu.